Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 3B yang beranggotakan Bahrul Ilmi, Muhammad Rizkian Akbar, Muhammad Lutfi, Antung Desi Amelia Nurjannah, dan M. Rahmatullah Akbar. Kali ini kami akan membahas apa itu korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang mencakup perilaku pejabat-pejabat dari sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang niat mereka memperkaya diri sendiri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan rakyat kepada mereka. Ada 6 jenis korupsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis korupsi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Merupakan tindakan pemberian uang, barang, atau bentuk lain kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman. Yang keempat, korupsi penggelapan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kelima, korupsi gratifikasi. Merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertujuan untuk keuntungan di masa yang akan datang. Yang keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Merupakan korupsi yang dilakukan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Berikut ialah penyebab mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, aspek individu pelaku. Hal ini ditandai dengan sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada, serta moral dan iman yang lemah tidak dapat menahan godaan hawa nafsu. Yang kedua, aspek organisasi. Hal ini ditandai dengan kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, serta manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Yang ketiga, aspek masyarakat. Adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang menganggap korupsi ialah hal yang lumrah, dan masyarakat yang sudah pesimis terhadap perlawanan korupsi. Selanjutnya, ada beberapa dampak dari korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, bahkan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Yang kedua, dampak korupsi terhadap generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Yang ketiga, dampak korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, penyuapan untuk ketulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Keempat,
Bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi menyebabkan tidak efisiensi birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat pelayanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Mari kita ubah orientasi. Tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur, sederhana, menolak jalan instan menghalalkan segala cara. Jangan diam, apalagi merestui sistem nilai celaka yang mengajak serakah. Karena setiap kita membiarkan korupsi, kita memangsa hidup sesama anak negeri. Sekian video dari kami, kelompok 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.